karena merasa mungkin karena umur, karena jabatan, karena kekayaan, padahal Nabi Adam orang baru, nggak terkenal, orang pendatang, iso nompo ndak ada satu dari malaikat itu yang nggak mau bisa menerima. Kemudian sang malaikat ini disebut sebagai iblis. Sopo malaikat? Malaikat itu adalah perilaku orang yang patuh dan tunduknya. Tatanan lahir dalam tatanan Tuhan, tatanan Rob, tatanan imam, tatanan utusan atas petunjuk dari Allah, dan batin ada tatanan ingatan rasa hati kepada Dia. Ini disebut malaikat. Konkretnya, jika meninggal dunia pulang kembali kepada Tuhan, maka malaikat nek ora mulih disebut jin. Jin itu asal katanya sama dengan janah, nek mulih dikatakan janatun, nek ndak mulih dikatakan jinatun. Nek ora mulih itu adalah ngelayap, itu berarti menjadi jin. Nek mulih itu berarti menjadi malaikat, mesti orang yang kembali kepada Allah. Itu adalah ruh masuk, kalau keluar itu adalah jin. Maka menjadi tidak logis dikatakan ada jin Islam. Ya bisa jadi banyak jin Islam sih, bisa jadi ya iso sahadat wong mergo gak mulih tapi di dunia ini kan pinter ngaji, kan bisa jadi. Bahkan di kono ya panggah iso ngaji, ya panggah. Makanya banyak peristiwa toh diwacane bismillah, kono baca Fatihah, diunggahke maca Fatihah, maca ayat kursi, diwacane ayat kursi, maca Yasin, diwacane Yasin kataman. Ya enggak beda lah. Kayak burung piyu itu kan bisa diajari Allah, 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 bisa diajari la ilaha illallah, bisa. Apakah kemudian burung piyu ahli surga? Kan juga enggak begitu. Sehingga tanazil malaikat, jadi kalau tanazil diturunkan malaikat itu menjadi sadar hamba. Begini ya, tanazil diturunkan malaikat, ya jumbayang kamu kemudian dari langit gerudukan malaikat, rombongan malaikat gitu loh. Nek poso, nek Lailatul Qadar iki rombongan malaikat. Bayangmu jangan ngono, walaupun kuwi ya enek tenane begitu ya. Gitu. Tanazil malaikat, diturunkan malaikat di malam Lailatul Qadar itu. Jadi sifat-sifat setiap dari sel kehidupan yang ada di dalam tubuh Anda, di tubuh panjenengan, itu sel-sel kemalaikatan. Wal malaikah akan memunculkan satu kesadaran di dalam pemikiran setelah menjadi fakta keberadaan Dia hadir dalam hati nurani, menjadi jelas Allah telah membungkus keberadaan fitrah manusia berada di dalam dada. Ini adalah berada di dalam daging atau di dalam jasad. Ini yang berupa tangan, organ indera, ini menjadi sebuah keniscayaan untuk melakukan aktivitas lakon, pitukon. Lakon itu kangelane jiwa raga, mujadah, riyadah mujadah, itu disebut sebagai lakon. Kemudian pitukon itu adalah kelangani harta benda supaya tidak kumantil kelekatan kepada hal ihwal dunia.
nek wis lakon pitukone cucuk, salat mujadah krasa enteng lan seneng, dan kemudian dengan tidak kumantil kepada dunia, nek wis cucuk, laku-laku selanjutannya tentang bagaimana berlaku kemakrifatan, bahwa dalam ikatan persaksian fakta keberadaan dia, maka yang tampak akan menjadi fakta hanya dia. Semula dia berada di dalam dada saat lakon pitukone wis cucuk, katakanlah demikian, maka kita menjadi sadar bahwa kita berada di dalam dia. Saat jangkrik yang masuk ke dalam lubangnya, awalnya kita memahami bahwa jangkrik itu adalah dia menjaga lubang, melindungi lubang. Tapi pada saat cucuk lakon pitukone, ternyata jangkrik itu yang berada di dalam lubang. Saat awalnya itu adalah ikan di dalam samudra, dia tidak akan dapat bernafas jika tanpa dengan air menggunakan insannya. Tapi pada titik lakon pitukone wis cucuk, maka ternyata dia menjadi sadar, karena dia di dalam air maka dia ada kehidupan. Saat manusia awalnya itu adalah hidup karena udara yang kita ambil, berarti ada udara. Pada saat lakon pitukone wis cucuk, kita hidup itu karena kita berada diliputi oleh udara. Saat awalnya keberadaan dia kita hadirkan di dalam hati, maka lakon pitukone cucuk, ternyata kita berada di dalam Tuhan. Itu maka itulah tanazilul malaikah biizni rabbihim, itu hanya dengan izin Tuhan kamu, min kulli amr, sehingga setiap urusan kehidupan berdunia ini adalah urusannya menjadi jelas gamblang, semuanya adalah urusannya untuk Allah, lillah, dengan Allah, billah, di dalam Allah, fillah, wahudan. Maka seseorang ini jelas berada di dalam hudan, zikir, di dalam cahayanya zikir, wahudan zikron mubarakun. Maka orang yang semacam ini itu berada di dalam terang cahaya, di dalam terang cahayanya zikir, ada kehadiran dia, mubarakun, menjadi sebuah barokah akibat anzalnahu, sebab telah diturunkannya dia, anzalnahu. Afa antum lahu munkirun. Maka menjadi orang-orang yang tidak mengingkari. Maka di Anbiya dijelaskan, dijabarkan lakot anzalna, sungguh dengan sebenarnya kami turunkan itu kepada kamu, itu adalah sebagai sebuah pedoman kitab yang di dalamnya itu ada zikir yang menjadikan ada kehadiran dia, afala ta'qilun, supaya kamu itu punya akal, maksudnya supaya akalnya berfungsi begitu. Kalau melihat ayat ini berarti akal berfungsi itu nek wis duwe zikir, nek orang duwe zikir di hadapan Allah orang berfungsi. Gitu. Tapi kita enggak menyimpulkan seperti berlakunya rabi-rabi Yahudi. Itu akhirnya kan seperti ini dijabarkan, penjelasan itu yang dijadikan kitab di dalam Talmud. Orang yang tidak Yahudi adalah wajib dibunuh atau darahnya halal. Bukan begini. Orang yang enggak punya zikir kosong, kal'an bahkan seperti hewan. Wa adolu sabila, bahkan lebih sesat jalannya.
kan begitu. Bukan berarti kemudian kita beli orang Islam, beli orang enggak, bukan begitu, enggak begini. Ini pemahamannya kepada internal, kepada kita. Syariat itu adalah tatanan kehidupan berdunia sesama manusia. Kehidupan berdunia sesama manusia tanpa melihat latar belakang, karena kalimatnya nas sesama manusia itu adalah tatanan syariat. Dengan berbuat kebaikan, kepedulian, itu adalah keniscayaan, ini syariat, berarti berpahala, begitulah. Tapi pemahaman ke dalam, nek gak duwe ilmu itu kosong, kamu tuh menjadi kamu, makanya menggunakan kamu. Jadi pada saat kita mengatakan bahwa seseorang atau kamu, jika tidak ada zikir, kosong, itu kayak hewan. Keluar masuknya nafas kosong, nggak ada kehadiran. Beladul bahkan lebih sesat jalannya. Tapi ini bukan tidak digunakan untuk mengolok. Kita menyebarkan, menyampaikan itu bersifat personal. Bisa difahami ya? Nek dicak ning nganggo carane rabi-rabi di dalam Talmud, di dalam kitab Mazmur tertuang di situ. Kalau saya nggak salah ingat di pasal 82 terungkap bahwa selain Yahudi atau orang yang di luar mereka itu adalah halal, boleh dibunuh, bahkan untuk bisa dibunuh, kan gitu. Bukan begini. Jadi ada benang merahnya, cuman karena ditafsiri menjadi bias, mestinya ke dalam, kemudian digunakan keluar, menggunakan kamu, tapi digunakan mereka, kan gitu. Itu yang kadang menjadi bias. Itu kan karena nggak ada yang wenang di situ, masing-masing menafsir. Salamun ya kata matla'il fajr. Maka salam, keselamatan biqolbin salim, hati yang selamat itu adalah keberadaan dia selalu menyertai di kehidupan yang kita jalani berdunia ini, kata sampai menyatakan kita itu pulang kembali kepada Tuhan. Fajar itu kan sebagai jedul setelah di dunia ya gelap, jadi perjalanan matahari itu terbenam itu, kemudian jedul itulah dianggap sebagai, diperumpamakan di sini itu adalah dunia, kemudian meninggal dunia itu adalah sebagai suatu permisalan bangkit kesadarannya atau meninggal dunia. Jadi pada saat kamu itu lahir di muka bumi ini seperti matahari tenggelam, kemudian saat meninggal dunia itu terbit, nah iso terbit kan gitu toh. Lah isone terbit piye? Dengan Lailatul Qadar kan itu. Lailatul Qadar. Nek gak Lailatul Qadar ya urung jedul wis dipendem kan gitu toh. Kan gitu. Ini maka qolatul Arabi amanah, lengkapi Islammu dengan butiran iman di dalam hatimu. Kulam tu'minu walakin kulu aslamna. Jangan hanya kandek dalam perilaku-perilaku tatanan syariat lahiriah, tapi genapi dengan iman. Walama yadkhuli, karena iman itu harus dimasukkan, fi qulubikum, di dalam dada kamu, makanya menggunakan kum. Nah iman kan menggunakan kum, dada kamu. Wa in tuti'ullah, maka kamu baru disebut sebagai taat kepada Allah wa rasulnya dan rasulnya. Jika demikian, perbuatan yang kamu lakukan sebelum kamu nyuwun ilmu, layalitkun min a'malikum, tidak dikurangi sedikit pun amal perbuatan baik yang pernah kamu lakukan, sedang amal jahatnya diampuni. Berarti kan penak nek nyuwun ilmu nek arepe mati.
Itu. Jadi nek sapa kancamu akrab nyuwun ilmu nek arep mati wae kan gitu. Cuman masalah iki apa roh kapan mati gitu. Sebenarnya kalimat ikmali dunyaka, beramalah kamu di dunia ini seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, wa mali akhirati, dan beramal untuk akhiratmu seakan-akan besok itu akan mati ya. Jadi imal dengan karena kita isu abadan amal li akhirati tamutu ghadan, itu kan dimaknai menjadi perdebatan, itu akhirnya disimpulkan palsu kan begitu. Beramalah kamu di dunia ini seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, menggunakan kalimatnya ka'anaka wa'mal, dan beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati. Itu sebenarnya artinya penyatuan abadi abadan, bahwa kita hidup di dunia ini sesungguhnya bagaimana bisa berakhirat begitu. Bagaimana kita hidup di dunia ini sebenarnya kita itu supaya berakhirat. Kapan? Tampaknya kita bekerja normal, orang lain juga melihat seperti orang kedonyan, tapi mereka nggak pernah tahu bahwa hati kita itu sebenarnya berada di akhirat. Hati kita ingat Tuhan kan gitu, dan bersandar. Karena bedanya orang meninggal, orang yang di dunia itu hanya sebatas jasad, hanya ini, masa pakainya habis, ditandai nggak fungsi, jantung nggak fungsi, paru-paru nggak fungsi, enek saraf sing kecedet kebablasan nganti tugel umpamanya, akhirnya nggak fungsi, akhirnya meninggal. Itu hanya jasad. Ruh sirno kembali kepada pemilik, sir menyatakan kembali indah yang menadhir ila rabbiha nadhira, hanya kepada Tuhannya menyatu, melihat indahnya kehidupan setelah jasad ini. Pembuktian setelah jasad ini masa pakainya sahabat itu pembuktian, jadi nyoto gitu. Iso takkan begitu, kowe mulai atine kan di omah, motor kan atine kan ada keluarga, jadi walaupun di jalan tapi hatinya di rumah. Sampai di depan pintu rumah bleng, itu pembuktian apa yang telah di dalam hati tadi. Tapi sudah jelas harus dikenali sopo bojone, sopo anake harus dikenali. Ora bojone wong anake wong kan gitu kan. Gitu. Pasti. Itulah Lailatul Qadar, supaya manusia itu dalam kepastian hidup. Karena dunia ini diliputi satu, ketidakpastian pasti. Kedua, diliputi dalam keambiguan, banyak pendapat, apalagi saat ini. Dunia ini posisinya kalau tidak di dalam kepastian, jawabannya Lailatul Qadar. Ketika dalam kompetisi persaingan, karena kehormatan, keharuan, keluhuran, salah posisi kalau nggak punya ilmunya, diposisikan jasad dia, tujuannya jasad dia, lahiriah. Kemudian menghadapi keempat, kompleksitas kehidupan. Kompleks itu apa? Satu mempengaruhi yang lain, yang mempengaruhi semuanya, sehingga kita ambigu. Ambigu itu membuktikan karena tidak ada yang resmi. Ambigu itu membuktikan berarti belum ada atau kita belum ketemu dengan yang wakil resmi tentang kebenaran. Itu berarti pasti berada di dalam ambigu. Ambigu. Ketidakpastian itu karena tidak mengenal. Orang yang tidak mengenal itu pasti tidak pasti.
Maka kita butuhkan kepastian. Awakmu gelem tak nikahi, gelem berarti dalam kepastian. Kan gitu ta. Sing mbok enteni kuwi kenal wae lho, kudu sampai terungkap. Kowe gelem engko tak lamar purun. Nek tidak dalam kepastian, bakale dadi itu nantinya akan jadi calon istri saya. Kowe kok pede? Ya sepenting yakin. Kowe kenal, yo wis roh, kenal pugung urung. Budal ngelamar kabeh diberitahu, akhirnya sampai ke kono ditolak. Nah itu tuh nangis isin awakmu ngono biyen. Nek gak kenal anake kenali bapake. Bapak ibu nompo, anake melu. Aku mbiyen ngono. Aku ora kenal karo anake, aku kenal mung bapake karo make. Itu pun sekenal bapak, dudu aku. Ya mbok nek nganggo rumus kuwi sing penting percaya alah sok lah ya dinikahne mosok wae umur gak nikah. Tapi intinya bahwa itulah Lailatul Qadar itu menjawab permasalahan kompleksitas, menjawab ketidakpastian, menjawab ambiguitas. Itu adalah dengan dan menjawab gejolak-gejolak kehidupan. Ini yang saya ungkap manajemen manajemen yang saya itu apa? Manajemen yang saat ini itu perumusannya adalah permasalahan dari 4 hal. Manajemen yang paling akhir itu adalah hasil dari perumusan 4 hal: ketidakpastian, kompleks, gejolak-gejolak, dan ambigu. Ini yang sering top manajer sekarang yang sering dibahas adalah ini. Pelatihan di mana-mana. Makanya saat diminta diisi di Jakarta waktu yang lalu, saat mengungkap tentang manajemen, saya juga mengungkap dengan latar belakang ini. Tapi sebenarnya solusinya ya Lailatul Qadar. Berarti nek pengen untuk solusi kuwi golek Lailatul Qadar. Di endi sing jelas sepi, anyep, ora nek swara, angin sumilir, itu di tengah hutan. Wes jelas kuwi. Jadi ini arep pengen untuk Lailatul Qadar, jadwal di tengah hutan. Di ngluyu masuk sekitar 6 kilo teko bibir hutan. Ingkang ndek kono mesti kancamu jangkrik. Jadi gak sah misuh wis diwangi jangkrik. Oke, kalau itu tentang orang tentang Lailatul Qadar. Semoga dalam ridho Allah, dalam ampunannya, dalam maghfirahnya, ya. Dan kita selalu dipisahkan oleh Allah untuk menjalankan kebaikan, ya, keselamatan. Bahasanya dipisahkan oleh Allah itu bukan berarti kemudian kadang itu kan kita memaknai dipisahkan itu berarti kalau kita belum bisa, kan Allah belum bisa memisahkan saya kan gitu. Sebetulnya perspektifnya kan di luar diri. Nah, itu kan enggak begitu, enggak begitu. Seperti saya sampaikan, kadang kita memahaminya kan terpisah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.